Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang kenali pribadi calon pasangan tanpa pacaran. Menikah adalah untuk selamanya. Pasangan suami dan istri akan hidup berdua bukan untuk 1-2 hari saja. Bayangkan jika hidup bersama seseorang yang pribadinya tidak kita sukai hingga akhir hayat. Tentu tak ada yang menginginkannya. Oleh karena itulah sangat penting untuk mengenal pasangan sebelum menikah. Lalu, apakah proses mengenal tersebut adalah melalui pacaran? Islam telah mengatur segala kehidupan manusia termasuk proses menuju pernikahan. Adapun pacaran bukanlah bagian dari proses syar'i tersebut. Dalam syariat Islam, proses mengenal calon pasangan disebut dengan ta'aruf. Istilah tersebut sudah tak asing lagi bagi kalangan pemuda-pemudi muslim. Hanya saja dalam prakteknya, proses tersebut masih seringkali jauh dari ajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah. Namun sebelum lanjut, silahkan bisa subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai permasalahan kehidupan, Anda bisa hubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami di nomor 082 3373 71075. Berikut ini cara pelaksanaan ta'aruf yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dengan cara tersebut, pengenalan terhadap calon pasangan secara lahir dan batin dapat dilakukan tanpa melanggar batasan syar'i dan tanpa menodai kesucian hati. 1. Menggali informasi. Carilah keterangan mengenai calon pasangan dari orang terdekatnya, baik kerabat maupun sahabat. Gali informasi dari mereka tentang segala hal yang ingin diketahui dari calon pasangan, baik sifatnya, tingkah lakunya, karakternya, dan lain sebagainya, termasuk yang paling utama yakni bagaimana ia menjalankan agamanya. Mencari informasi ini dilakukan oleh semua pihak, baik pria yang mencari info tentang calon istrinya dan wanita pula mencari tahu perihal calon suaminya. Pihak yang dimintai keterangan pun wajib memberikan keterangan dengan objektif. Bahkan, jika ada kejelekan atau aib, maka tak mengapa dikabarkan kepada pihak yang bertanya. Hal ini tidak termasuk ghibah atau justru mengantisipasi agar tak ada penyesalan antara suami dan istri di kemudian hari. Hal ini pula pernah dicontohkan oleh Rasulullah saat Fatimah binti Qais menerima lamaran dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Sang sahabiah pun bertanya perihal keduanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun kemudian memberikan nasihat kepada binti Qais dengan mengatakan hal sebenarnya tentang sosok keduanya meski itu adalah aib. Adapun Abu Jahm, maka dia adalah lelaki yang tak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, suka memukul. Adapun Muawiyah, dia adalah lelaki miskin yang tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim. 2. Bertanya melalui perantara. Jika menggali informasi masih kurang lengkap memenuhi segala keterangan yang dibutuhkan, maka diperbolehkan bertanya kepada calon pasangan. Namun pertanyaan tersebut disampaikan melalui perantara. Demikian pula dengan jawabannya. Islam tidak mengajarkan proses bertanya langsung kepada pasangan kecuali dengan syarat dan kondisi tertentu. Adapun pertanyaan kepada calon pasangan yang butuh jawaban langsung, yakni perihal riwayat hidupnya, aktivitasnya, impiannya, hingga perihal visi misi rumah tangga yang ingin dibangun, sang perantara bisa siapa saja yang dikenal atau melalui pasangan seorang teman. Misal, seorang pria hendak mencari tahu calon wanita yang akan dilamarnya. Ia membuat sederet pertanyaan kemudian disampaikan kepada salah satu temannya yang telah berkeluarga. Temannya ini kemudian meminta bantuan istrinya untuk menyampaikan pertanyaan tersebut kepada sang wanita. 3. Boleh bertemu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jika ada tuntutan hajat yang sulit dipenuhi kecuali dengan bertemu, maka diizinkan mengadakan pertemuan dengan calon pasangan.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat keduanya bertemu, yakni 1. Tidak berduaan atau berhalwat, akan tetapi ajaklah pihak ketiga atau keempat. 2. Dipisahkan dengan hijab atau pembatas agar menghindari curi pandangan. 3. Tidak menikmati dan berlama-lama dengan percakapan tersebut. 4. Tidak mendayunkan suara, terutama bagi wanita. Jika 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka setiap calon pasangan sebaiknya menghindari bertemu daripada terjerumus pada fitnah yang akan menodai proses suci sebuah pernikahan. 4. Hindari menelepon dan berkirim pesan. Hal ini seringkali menjadi godaan yang berat saat melakukan proses ta'aruf. Apalagi di era modern ini, di mana gadget memiliki beragam aplikasi yang membuat komunikasi begitu mudah dan lancar. Karena itulah, godaan tersebut harus ditahan dan dihindari. Jika tidak, maka ditakutkan keduanya akan terjerumus pada fitnah yang berat. Maka janganlah kalian tunduk, lemah mendayu-dayu dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang di hatinya ada penyakit dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Yang terakhir, nadar. Nadar atau melihat sebetulnya bukan bagian dari proses ta'aruf, akan tetapi setelahnya. Jika sepasang calon telah melakukan proses ta'aruf, maka hendaklah melakukan nadar, yakni melihat calon pasangan secara fisik. Nadar sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam banyak hadis. Salah satunya yakni hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Saat itu ia akan tengah meminang seorang wanita. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah melihat wanita yang engkau pinang tersebut?" Al-Mughirah menjawab, "Belum ya Rasulullah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua kelak." Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Demikian proses pranikah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jika semua proses telah dilakukan, yakni ta'aruf dan nadar telah dilakukan, maka hitbah atau lamaran dapat segera dilakukan untuk kemudian mengesahkannya dengan akad tanpa menunda waktu. Keduanya pun resmi menjadi pasangan suami istri. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.